Katanya kan nggak boleh itu. Sini Kak Budi, sini Kak Budi. Apa? Mana di sini kagak ada konsep dong. Sini Kak Budi. Mundur. Oke. Tunggu sabar. Seperti biasa, sebelum memulai lagu-lagu pujian lainnya dan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu apa? Mama kirimkan. Mars PA. Ini 1, 2, 3. Udah ini. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujud Bukannya udah habisin sih. Kak, suaranya nggak ada. Mute. Bukan, Atalia tadi ngomong. ingat Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, kita mau melanjutkan pujian Hidung Ceria 280 tiap waktu tiap jam. Masih ingat gayanya nggak nih? Tangannya mana tangannya? Tunjuk. Ada gayanya ini. Iya. Kita nyanyi sama-sama. 2, 3. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Oke, kita mau berdoa. Lipat tangannya, matanya ditutup. Mana kamar lihat dari sini ya. Jangan ada yang ngintip-ngintip, ayo. Oke, sudah sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari yang lalu, kami boleh lalui dengan baik. Kembali kami berterima kasih kalau saat ini kami boleh duduk di tempat kami masing-masing dan kami akan siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan dalam mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Brenda nanti, sehingga firman-Mu itu dapat berguna dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau menyiapkan semuanya dari awal hingga akhir ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau bermazmur. Buka Alkitabnya.
dari kitab Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Mazmur 145 ayat 18-19. Kita baca sama-sama. Kakak dari sini, adik-adik dari sana ya. 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Wah, pas nih adik-adik nih ya. Kita baca Mazmurnya ya. Minta tolong sama Tuhan untuk apa ya sekarang? Hus, pergi tuh si virus itu. Supaya kita bisa hidup tenang kembali. Oke. Sebelum masuk firman, kita kembali nyanyi dari Kidung Ceria 318. Video ada. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap anugerahnya jua hariku semua terang dan gelap. Oke, kita mau masuk firman. Kita panggil dulu Kak Brendanya. Kak Brenda. Oke. Oke, adik-adik bisa dengar suara Kak Brenda? Bisa. Dengar dengan jelas? Bisa. Oke. Bisa jelas-jelas, tapi kekecilan. Oh, kecilan ya? Iya. Masih kecil? Kecil, ya kecilan. Masih? Masih. Masih, Kak. Masih. Tapi masih jelas ya? Kak Brenda Jelas. ngomong apa masih jelas? Oke deh. Udah jelas, udah jelas. Oke, waktunya kita Eh, mendengarkan jelas, firman Kak. Tuhan. Belum di-mute, sorry. Kak Brenda minta tolong untuk di-mute dulu adik-adik. Oke, pinter. Kalau coba dicek lagi, adakah yang belum di-mute? Oke, coba kakak lihat dulu. Oh, sudah semua. Oke, kalau sudah, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kira-kira hari ini Tuhan Yesus mau minta tolong apa ya ke Kak Brenda untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum adik-adik cari tahu apa itu ya, sebelumnya Kakak Brenda mau lihat adik-adik sudah siap belum ya? Coba tunjukkan Alkitabnya. Tunjukkan Alkitabnya di layar kamera adik-adik. Sudah semua? Kalau yang belum ada Alkitabnya, boleh diambil dulu, sayang. Sudah ada. Sudah. Coba lihat dulu mana. Richard mana? Coba kakak lihat. Oke, pinter. Michelle pinter. Siapa lagi? Cinta Mika. Ada Alkitabnya? Ah, pinter. Oke, semuanya sudah ada Alkitab ya. Kalau gitu berarti semuanya sudah siap untuk beribadah. Nah, tapi sebelum ibadah, Kakak Brenda mau ajak adik-adik untuk bernyanyi terlebih dahulu. Kira-kira apa ya? Lagunya gampang. Lagu sebelum berdoa. Nanti adik-adik siapkan
misalkan 10 jari adik-adik. Nanti kakak Brenda contohin dulu ya. Lagunya seperti ini. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Apa kabar jari? Bertemu, berdoa. Bisa? Coba kakak mau. Bisa. Oh bisa, gampang ya. Oke, coba adik-adik ikuti Kak Brenda ya. Bisa, ya bisa. Oke. Bisa. Hai. Mana jari? Mana jari? Mana jari Di sini. Apa kabar jari? Apa kabar jari? Bertemu. Berdoa. Oke. Sekali lagi ya, biar lebih hafal. Oke. Mana jarinya? Mana jari di sini? Di sini. Apa kabar jari? Apa kabar jari? Berdoa. Berdoa. Kita satu dalam doa. Kakak Brenda pimpin ya. Buka tangannya, tutup matanya. Kakak Brenda lihat dulu deh. Sudah siap belum ya supaya berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, semua sudah siap berdoa? Kakak Brenda pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan sampai dengan pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berikanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Engkau katakan pada hari ini. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Amin. Oke. Hari ini, firman Tuhan hari ini adik-adik, diambil dari, sebentar, kakak kasih. Oke. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kita buka Alkitabnya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Sambil adik-adik mencari firman-nya, Kakak Brenda mau minta tolong. Sebentar ya. Kakak Brenda mau minta tolong untuk adik-adik membantu Kak Brenda membacakan firman Tuhan hari ini. Kakak Brenda mau minta tolong untuk Hai Carol. Hai Carol. Carol boleh Oke. Halo Carol. Halo. Boleh di-unmute dulu? Sudah ya? Kak Brenda. Carol. Carol yang pakai baju merah. Halo Kak. Halo Carol. Carol boleh minta tolong untuk bacakan Matius 7 ayatnya 7 sampai 8. Oke Kak. Oke, bisa. Nanti jangan lupa judulnya dibaca ya. Ya. Selain itu kakak minta tolong lagi untuk adik. Kakak minta tolong untuk, oke. Ada Tika. Hai Tika. Hai Tika. Halo. Kakak boleh minta tolong untuk bacakan Alkitab dari Matius 7 ayatnya ke 9 dan 10. Matius 7 ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Saya mau baca Alkitab. 9 dan 10 ya Kak. 9 dan 10. Oke, bisa? Ya. Ganti-gantian ya. Berarti pertama Carol dulu. Carol dulu pertama ayatnya yang ke-7 dan 8. Lalu Tika ayatnya ke-9 dan 10. Lalu nanti nyalain 11. Oh, tadi ada yang minta mau baca juga ya? Siapa ya tadi yang bilang mau baca juga? Saya Kak. Siapa namanya? Siapa? Angel. Angel. Angel mau baca? Iya. Oke, Angel baca ayatnya yang ke-11 ya. Bisa? Ayatnya 11. Berarti habis kakak Tika ya. Kakak Carol 78. Tika 9, 10 dan Angel 11. Siap?
Hitungan ketiga dimulai ya dari Carol. Carol boleh di-unmute dulu. 1, 2, 3. Pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Oke, selanjutnya Tika. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Oke, selanjutnya Angel. 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, terima kasih untuk Carol, Tika, dan Angel sudah membacakan Alkitab hari ini. Jangan, itu kan udah di Nah, hari ini, sebentar adik-adik, kakak lihat. Oke. Nah, hari ini kira-kira apa ya temanya? Tema firman hari ini adalah tentang doa. Nah, berdoa. Siapa yang di sini suka berdoa? Coba acungkan jempolnya. Tidak usah unmute. Oke, pinter semuanya suka berdoa ya. Wah. Nah, tapi kira-kira adik-adik doa itu kenapa ya kita harus berdoa? Kira-kira apa ya? Berdoa itu Dikabulin. ya, pinter, ada yang biar dikabulkan. Tapi berdoa itu yang pertama adalah supaya adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Cara kita berbicara, ya betul, berkomunikasi. Cara kita berbicara dengan Tuhan Yesus adalah melalui doa. Kalau adik-adik mungkin menghubungin mama, papa, atau temannya itu melalui telepon, handphone, tinggal pencet nomornya, terus atau enggak nyalain wifi-nya, pakai WhatsApp, cari nomornya, terus telepon deh teman-temannya. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus, caranya gampang adik-adik. Gak harus butuh wifi, gak butuh baterai handphone. Adik-adik tinggal lipat tangannya dan tutup matanya. Di situ adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya adik-adik saat berbicara dengan Tuhan Yesus, adik-adik bisa berbicara segalanya, apapun yang adik-adik ingin bicarakan bersama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bisa mendengarkan adik-adik. Adik-adik mau cerita tentang Tuhan, hari ini aku habis main sama temanku, sama temen tanggaku. Tuhan Yesus pasti akan mendengarkan. Atau nggak cerita dalam seminggu, sebulan, ataupun cerita apapun yang adik-adik ingin ceritakan. Tuhan Yesus pasti dengarkan. Nah, selain itu, Tuhan Yesus juga di dalam doa, adik-adik, Tuhan Yesus bisa mengabulkan apapun yang adik-adik inginkan. Apapun itu. Nah, seperti yang ada di Matius 7 ayat 7 sampai 11 tadi yang sudah dibacakan. Tadi katanya Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Misalnya seperti gambar di sini adik-adik. So adik-adik pingin mobil, aduh pengen mainan nih mobil-mobilan. Atau aduh pengen es krim. Atau pengen hadiah.
Kalau adik-adik minta dalam doa, pasti Tuhan Yesus akan berikan. Kalau tidak Bahkan, sungguh, ya kalau tidak betul, dengan sungguh-sungguh. Kalau Bahkan, Tuhan Yesus akan berikan dengan lipat ganda, berlipat ganda. Berlipat ganda itu apa? Lebih daripada adik-adik minta. Seperti contohnya, adik-adik bisa minta sama Tuhan Yesus cuma sekedar 1 permen. 1 permen yang sekali habis. Tapi Tuhan Yesus bisa berikan. Bahkan Tuhan Yesus bisa berikan nggak cuma 1, 2, 3, bahkan lebih. Bisa 1 bungkus yang isinya 50 permen atau 100 permen. Bisa 3 bungkus, bisa lebih. Asalkan adik-adik minta sama Tuhan Yesus dalam doa. Selanjutnya di Matius 7-11 bilang juga, carilah maka engkau akan mendapat. Nah, maksudnya ke apa? Adik-adik di saat adik butuh Tuhan Yesus, di saat adik-adik ingin mencari Tuhan Yesus tuh kapanpun dan dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus pasti ada. Mau adik-adik cari Tuhan Yesus misalnya, adik-adik lagi kebangun nih, tengah malam jam 2 subuh. Terus adik-adik merasa takut sendirian. Terus, tapi adik-adik tuh mau minta tolong mama papa temenin, tapi mama papa udah tidur, kasihan. Caranya adalah adik-adik dengan berdoa. Di saat adik-adik berdoa, pasti Tuhan Yesus ada di samping adik-adik dan adik-adik tidak merasa takut lagi. Jadi kapanpun adik-adik mau mencari Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Selanjutnya, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Nah, di sini adik-adik, siapa yang di sini nggak pernah marah-marah? Nah ya, marah-marah sama mamanya. Bisa disuruh makan, nggak mau, ngebentak mama papanya. Ayo, siapa yang di sini nggak pernah seperti itu? Udah senyum-senyum nih, semuanya senyum-senyum nih. Kakak Brenda juga kayak gitu kok. Kakak Brenda bisa suka marah-marah. Cuman, kira-kira Tuhan Yesus senang nggak ya kalau kita marah-marah? Tidak senang. Tapi kalau adik-adik berdoa, minta maaf sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan beri maaf. Pintu maaf akan dibukakan selebar-lebarnya sama Tuhan Yesus. Asalkan adik-adik mau mencari Tuhan Yesus dan mau minta ampun. Nah, apapun bisa dilakukan di dalam doa adik-adik. Mau adik minta sesuatu, mau cari Tuhan Yesus, mau minta maaf sama Tuhan Yesus pun bisa. Doa itu punya banyak kekuatan. Contohnya apa? Memang iya Kak, doa itu banyak ada kekuatannya. Oh, sebentar. Doa itu ada kekuatannya. Coba kita lihat. Di sini ada nggak ya yang ingat sama cerita Yunus? Ada yang ingat? Yunus masuk ke dalam perut ikan karena Yunus tidak dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Yunus disuruh kemana? Yunusnya kemana? Nah, karena itu Tuhan Yesus menghukum Yunus dengan cara masuk ke dalam mulut ikan paus. Yunus. Lalu lagi, tapi Yunus bisa keluar dari ikan paus itu karena Yunus berdoa. Kekuatan doa selain itu adalah dalam cerita di Daniel. Daniel di kandang singa. Siapa yang masih ingat cerita itu? Oke. Nah, Daniel kandang singa itu adalah orang yang sangat dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Dia suka sekali berdoa. Dia suka sekali mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Nah, karena itu Daniel itu sangat diberkati. Di saat itu Daniel banyak orang-orang yang gak suka karena Daniel itu sangat diberkati Tuhan Yesus. Nah, karena gak suka itu mereka memfitnah Daniel dan mendorong Daniel ke dalam kandang singa.
Tapi Daniel itu bisa Diri. selamat karena apa? Karena kembali lagi berdoa, dan Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya untuk Gara-gara menjaga diri itu. Daniel. Lanjut lagi kekuatan doa lagi. Oh, banyak banget ini kekuatan doa. Yaitu adalah cerita Yusuf. Siapa yang ingat cerita Yusuf? Cerita Yusuf itu Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya. Gua itu ya. Tapi Yusuf bisa berhasil, malah bisa menjadi pemimpin. Karena apa? Karena Yusuf itu dengar-dengaran sama Tuhan Yesus dan rajin berdoa. Bahkan di saat penjara pun Yusuf masih bisa menjadi berkat. Dengan cara Tuhan Yesus memberikan kemampuan Yusuf untuk mengartikan doa. Mengartikan mimpi. Mengartikan mimpi. Semua mimpi-mimpi orang-orang diartikan oleh Yusuf. Dan apa yang Yusuf katakan itu terjadi di kenyataan, di kehidupan yang sebenarnya. Nah, itu kenapa Yusuf bisa seperti itu? Karena Yusuf berdoa sama Tuhan Yesus, minta pimpinannya. Dan yang terakhir nih, tapi masih banyak lagi dari semua cerita Alkitab tentang kekuatan doa. Ada yang ingat tentang Samson nggak ya? Cerita tentang Simpson. Simpson itu mirip kayak superhero. Superhero warna hijau yang gede. Dia kekuatan. Yang sekali mojok bisa musuh bisa kalah. Dia punya sangat kekuatan yang besar ya. Itu adalah Samson. Nah, tapi ternyata kekuatannya itu terletak di rambutnya. Di saat musuh-musuhnya menangkap dia dan tahu kelemahannya Samson dan menghukum Samson dengan menggunting rambut Samson. Nah, Samson diberikan kekuatan oleh Tuhan lewat doanya. Dia walaupun dia rambutnya sudah dipotong, saat dia diikat, dia masih bisa merobohkan tiang yang sangat besar. Sehingga bahkan tiang itu adalah penopang bangunan, sehingga bangunan itu rubuh. Begitu kuatnya. Padahal Samson tidak ada kekuatannya lagi. Diberikan kekuatan melalui doa. Apa ya? Kira-kira Tuhan Yesus begitu baik. Yesus mau ya untuk mengabulkan semua doa kita. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Tuhan Yesus mau untuk adik-adik selalu senang, selalu bahagia. Tuhan Yesus nggak mau adik-adik sedih. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus nggak mau merusak hasil karya Tuhan Yesus, hasil ciptaan Tuhan Yesus. Seperti contohnya adik-adik. Siapa yang di sini suka menggambar? Tunjukkan jarinya. Suka menggambar. Oke, banyak yang suka menggambar. Kalau adik-adik gambar, mau nggak adik-adik kalau lihat gambarnya itu robek? Sedih nggak kalau lihat gambarnya robek? Sedih ya, apalagi kalau nggak sengaja air luntur. Padahal udah bagus-bagusnya. Mau dipajang, tapi ternyata rusak. Nah, Tuhan Yesus seperti itu juga. Tuhan Yesus nggak mau sampai ciptaan Tuhan Yesus itu rusak ataupun sedih. Makanya Tuhan Yesus selalu berusaha untuk mengabulkan apapun doa adik-adik supaya adik-adik senang. Tapi kakak, aku mau berdoa sama Tuhan Yesus, tapi aku bingung aku mau ngomong apa ya kak. Apalagi kalau aku panik, misalnya aku mau presentasi nih di online school, sekolah online. Tapi karena aku panik, aku nggak tahu mau ngomong apa. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bilang adik-adik bisa berdoa dengan cara pertama. Mami adik nangis. Pertama, adik-adik bisa berdoa dengan bahasa adik-adik.
mau pakai bahasa tidak baku, nggak usah bagus-bagus kayak Kak Marta atau Kak Brian atau kakak lain atau mama papa. Apapun yang adik-adik ingin ucapkan, ucapkan saja dalam doa. Pasti Tuhan Yesus mengerti. Bahkan Tuhan Yesus sebelum adik-adik mengucapkan doa adik-adik, Tuhan Yesus pasti tahu apa yang adik-adik inginkan. Tapi Tuhan Yesus senang kalau adik-adik minta langsung sama Tuhan Yesus. Ngobrol langsung sama Tuhan Yesus dalam doa. Dan selain bahasa sehari-hari, dua adalah adik-adik bisa berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di mana? Tiap minggu kita selalu berdoa Bapa kami. Bapa kami ada di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan sebagainya. Udah pakai handphone aja, Doa nggak usah laptop. Yang Emang penting, dari sananya kecil. ya nggak apa-apa, tapi itu masih suara, Dek. Beda sama tadi laptop nih, kuping Bunda nih di belakang kamera. Kedengeran jelas. dan Sama aja sih suaranya. ini Sama aja, tapi Boleh kan udah fokus ke di-mute Atalia dulu. aja. untuk Kalian dengerin. Atalia boleh di mute Nah, dulu. kan kedengeran. Oke, kakak lanjutin lagi ya, maaf ya. Dalam doa Bapa kami, di dalam doa Bapa kami itu, adik-adik semua yang adik-adik butuhkan, yang ada diminta, itu ada di dalam doa Bapa kami. Jadi kalau adik-adik bingung mau berdoa apa ya, nggak punya kata-kata yang kata-kata karena saking paniknya, adik-adik bisa berdoa Bapa kami. Selanjutnya, tapi kadang-kadang adik-adik suka merasa nggak, Tuhan Yesus, aku udah berdoa nih, tapi kok Tuhan Yesus kayaknya nggak jawab-jawab ya doaku. Kenapa ya? Tuhan Yesus tidak menjawab doa adik-adik, bukan berarti Tuhan Yesus gak mau, tapi Tuhan Yesus mencari yang terbaik. Misalnya, siapa yang di sini suka main game? Aku. Game, aku. Aku. Semuanya suka main game ya? Ya. Coba kakak mau tanya sebentar. Hai Boy, boleh di-unmute dulu mikrofonnya? Boy suka main game apa? Halo Boy. Boleh di-unmute? Bisa Boy? Boy suka main apa? Oke. Game online. Game online apa tuh? Free Fire? PKXD. Iya. Apalagi? Dragon Mania Legendaris. Oh, banyak ya. Ya banyak. Nggak bisa dihitung. Oke deh, terima kasih Boy. Terus lagi Sama. Andreas. Hai Andreas. Ya. Andreas suka main apa? Aku suka main game online dan itu ada 3. Apa tuh? Ada Minecraft, Valorant, Overcooked 2. Oke, Overcooked. Oke. Terima kasih Andreas. Kakak terakhir, kakak mau tanya Dio. Dio suka main apa? Hai Dio. Suka main Roblox. Roblox ya? Itu aja? Ya udah. Oh, udah. Oke. Nah, adik-adik, saat adik-adik bermain, adik-adik mau nggak ya untuk menang? Pasti mau. Ya mau, Kak. Ya, iya, mau. Karena apa? Biar bisa naik level. Kalau enggak bisa ngalahin lawannya. Betul? Oke. Nah, di saat adik-adik main game nih, ceritanya tablet ya adik-adik. Ceritanya tablet. Ada lagi main game nih, lagi asik. Aku harus menang nih, aku harus naik level nih. Terus tiba-tiba mama atau papanya bilang kayak gini. Kakak kasih contoh. Alvaro, hai Alvaro. Kakak contohin ya, Kak. Jadi contoh ya. Oke. Misalnya Alvaro dipanggil. Alvaro, belajar. Ayo kerjain PR-nya.
nanti jam 2 harus dikumpulin atau jam 3 harus dikumpulin. Nanti aja mainnya. Tapi Alvaro lagi asik nih. Terus tiba-tiba, nanti ya Mah. Aku lagi asik, kalau enggak aku nggak naik level nih, kalau enggak musuhku nggak kalah. Terus Alvaro bilang sama Tuhan Yesus, Alvaro minta sama Tuhan Yesus untuk memenangkan game ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga aku menang, semoga aku bisa naik level, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kira-kira adik-adik, kalau seperti itu Tuhan Yesus akan kabulkan nggak ya permintaan adik-adik? Tidak. Kenapa? Tidak. Karena tidak nurut. Ya, betul Richard. Karena tidak dengar-dengaran sama mama, papa. Disuruh belajar tapi nggak mau. Ih, kenapa Kak? Emang perlu ya belajar? Perlu. Kenapa? Siapa tahu kalau adik-adik belajar, Tuhan Yesus berpikir, kalau misalnya adik-adik belajar, nanti adik-adik bisa dapat nilai bagus. Bahkan adik-adik kalau dia nilai bagus dan pintar, dia bisa jadi atlet e-sport. Siapa yang mau jadi atlet e-sport? Gamer. Terus lagi, kalau dia pintar lagi, jangan-jangan dia bisa jadi kerja di perusahaan gamers. Cita-cita siapa ya? Kalau nggak lagi, bahkan kalau dia belajar, dia bisa menciptakan game dan menjadi terkenal. Nah, pasti Tuhan Yesus pilih yang adik-adik untuk belajar, bukan main game. Gak apa-apa lah kata Tuhan Yesus. Gak apa-apa lah, gak usah menang. Asalkan adik-adik bisa belajar dan bisa berhasil di kemudian hari. Itu contohnya Tuhan Yesus memilih yang terbaik untuk adik-adik. Selanjutnya lagi. Sebentar. Terus saya contohnya lagi. Tapi Kak, kadang-kadang kalau aku ikut lomba, Kakak Brenda lihat nih. Kakak Brenda lihat kalau di IMPA Kasih Setia, banyak yang suka ikut lomba. Lomba di sini, lomba apapun, lomba sains, lomba menggambar, lomba apapun itu. Nah, tapi adik-adik nggak juara 1. Padahal kan aku berdoanya untuk belajar. Kan belajar itu bagus. Kan ikut juara kayak gitu bagus. Kok Tuhan Yesus nggak mau sih mengabulkan doaku? Bukan begitu. Berarti Tuhan Yesus akan menyiapkan lomba-lomba yang lain yang mungkin lebih besar hadiahnya. Seperti ada di gambar ini. Tuhan Yesus pasti menyiapkan sesuatu yang terbaik adik-adik. Mungkin Tuhan Yesus buat adik-adik nggak juara saat ini untuk lomba ini. Tapi di lomba selanjutnya Tuhan Yesus membuat adik-adik lebih juara dan mendapatkan hadiah yang lebih baik. Nah, itu Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus ingin yang terbaik untuk adik-adik. Nah, adik-adik, kekuatan doa ini, doa itu punya kekuatan. Tuhan Yesus bisa memberikan apapun yang akan adik-adik minta di dalam doa. Berarti adik-adik mulai hari ini, siapa yang mau rajin berdoa? Siapa yang mau rajin berdoa mulai saat ini? Adik-adik harus rajin berdoa supaya Tuhan Yesus dengar apa yang adik-adik inginkan. Dan setiap adik-adik berdoa, percaya seperti gambar di depan adik-adik yang adik-adik lihat saat ini. Tuhan Yesus ada di depan adik-adik. Mau adik-adik di dalam perjalanan, maupun adik-adik di dalam misalnya di tempat bermain atau apa. Tuhan Yesus, kalau adik-adik berdoa, Tuhan Yesus akan selalu di depan adik-adik dan mendengarkan doa adik-adik. Jadi, mulai hari ini, siapa yang mau berdoa lagi? Kakak mau tanya lagi, siapa yang ingin rajin berdoa? Angkat tangannya. Oke, Helena mau rajin berdoa. Angel mau rajin berdoa mulai saat ini. Ayah. Dan kita punya super power seperti tadi, seperti Daniel Yunus. Supaya kita mempunyai kekuatan. Oke, bisa adik-adik untuk selalu berdoa.
mulai saat ini jangan ngambek-ngambek sama mama papa. Kalau nggak diwujudkan apa yang diinginkannya, mau? Oke, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Berbahagialah untuk orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukannya. Amin. Nanti akan ada aktivitas tentang doa, tapi nanti akan diumumkan di warta PA. Nah, kita sudah selesai firmannya, tapi Kakak Brenda mau tutup dalam doa terlebih dahulu. Tapi kita praktekkan sekali lagi lagu yang tadi Kakak ajarin. Ayo, masih ingat gak? Mana jari, mana jari. Masih ingat? Oke, kita lakukan ya. Kita siapkan jarinya. Masih ingat-ingat dikit, Kak. Oke, berarti nanti kita ulang 2 kali ya, lalu kita berdoa. Masih ingat oke? semuanya. Oke, pintar. Siapa yang 10 jarinya, tapi yang satunya disimpan dulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mana jari, mana jari. Apa kabar jari? Apa kabar jari? Bertemu berdoa. Sekali lagi. Mana jari, mana jari. Di sini, di sini. Apa kabar jari? Apa kabar jari? Berdoa. Kakak Brenda pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan. Kiranya apapun yang kami dengar nanti, kami benar ya Tuhan, bisa kami lakukan ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati kami supaya kami selalu berdoa, bimbinglah kami supaya kami anak-anakmu belajar berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Kakak kembalikan ke Kak Marta. Oke, terima kasih Kak Brenda firmannya. Adik-adik, Kak Marta mau tanya dulu deh. Siapa di sini yang kalau berdoa itu cuman kalau ada sesuatu yang diminta? Gak bisa. Bukan aku. Yo. Atau tanpa harus ada yang diminta, adik-adik pasti berdoa. Siapa? Itu aku. Oh, Andreas. Siapa lagi? Aku. Michelle. Rahel. Saud. Abang Saud. Aku. Wah, good. Ingat ya, nafas hidup orang Kristen, kita nih anak Tuhan adalah berdoa. Jadi, jangan berdoa kalau ada maunya. Bangun pagi tuh jangan lupa bersyukur. Tuhan masih kasih kita nafas. Tuh yang tadi Kak Brenda sampaikan, tuh bagus. Dan adik-adik harus ingat kenapa kita harus berdoa. Jangan cuman bilang, Tuhan, aku udah berdoa tapi nggak dijawab-jawab. Mau minta sepeda, mau minta handphone, mau minta ini, mau minta itu. Jangan ya adik-adik ya. Kita hidup saja sudah bersyukur. Oke, kita mau respon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 279.
adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Persembahannya dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GPIB Kasih Setia dengan nomor rekening 11809907623. Tulis, kalau enggak ada yang mau masukin amplop, ada yang mau antar ke sekretariat, boleh ditulis persembahannya siapa, sektor berapa. Oke, sekarang kita memberikan persembahan dengan diiringi oleh musik. Oke, kita kembali menyanyi adik-adik ya. 1, 2, 3. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu akan dibuka. Maka pintu akan dibuka, dibuka bagimu. Oke, kita mau doa syafaat. Sorry. Mohon maaf. Kita mau warta PA dulu. Mohon maaf ya adik-adik ya. Ya, kembali kakak mengundang adik-adik dan mengingatkan untuk tetap hadir di dalam IMPA minggu depan tanggal 18 Juli jam berapa? Jam 1, Kak. Jam 1. Tetap jam 1 ya. Jangan bobo dulu, tahan dulu. Nah, berikutnya ada aktivitas. Tadi Kak Brenda sudah menyampaikan firman Tuhan, pasti ada aktivitasnya dong. Kak Brenda boleh disampaikan? Oke, aktivitas hari ini untuk ATK adalah tadi kan kita tentang doa firmannya. Kakak Brenda mau lihat dong adik-adik, contoh adik-adik berdoa saat makan untuk adik-adik ATK. Dari sikap adik-adik berdoa, sampai apa yang adik-adik ingin ucapkan ke Tuhan Yesus. Nah, doa adik-adik jangan lupa divideokan, nanti dikirimkan ke WhatsApp grup orang tua. Oke, mengerti adik-adik yang TK? Bikin video. Ya, Bikin iya. video Mm. berdoa Lalu mau selanjutnya- makan. Iya. Contoh sikap. Selanjutnya adalah aktivitas AK. Tadi Kak Brenda bilang kan kalau adik-adik gak bisa berdoa, bingung mau doa apa, doanya adalah doa Bapa Kami. Nah, adik-adik AK kirimkan video tentang adik-adik berdoa Bapa Kami. Bisa dihafal, lebih baik, will be good, atau boleh dibantu orang tua. Bisa. Nanti hasil videonya dikirim juga sama di grup WhatsApp grup orang tua. Selanjutnya aktivitas AT. Aktivitas AT sama video juga. Video adik-adik mendoakan keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Doakan semoga semua orang bisa diberi kekuatan dan juga yang sakit bisa disembuhkan dan pandemi ini bisa cepat berlalu. Nah, kirimkan doa adik-adik sama di WhatsApp grup orang tua. Oh, nanti katanya nih. Iya, Iya, nanti. selesai. Abis ini boleh selesai. Setelah IMPA. Begitu Kak Marta. Sudah? Adik-adik sudah tahu aktivitasnya? Yang TK sikap berdoa mau makan, Sudah. terus anak AK
Doa Bapak kami hafal dong. Hafal. Kalau nggak hafal, dihafalin dulu. Minta maaf papanya, bantuin. Nah, terus yang AT tadi mendoakan tentang situasi pandemi COVID-19 saat ini. Jangan lupa dikumpulin ya. Nanti kalau udah selesai, boleh langsung dikerjakan dulu sebelum tidur siang. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ya, kita mau masuk doa syafaat. Dimulai dari Kak Brenda, diakhiri oleh terbalik. Mohon maaf, Kak Marta dulu. Kak Marta duluan, baru diakhiri oleh Kak Brenda. Adik-adik, contoh sikap doanya tadi baru dibilang Kak Brenda ya. Lipat tangan. Masih ada yang melihat-lihat. Alvaro. Gracias. Tika. Sudah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk segala berkat yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Baik itu rasa sukacita, baik itu rasa sukacita, baik itu rasa sakit, ataupun yang apapun yang kami rasakan, kami berterima kasih kepada Tuhan, dan biarkanlah hari-hari kami juga boleh selalu kami lingkupi dengan rasa syukur hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk kami semua yang ada di sini, yang sudah boleh mengikuti IMPA online saat ini. Tuhan, biarkanlah melalui firman yang disampaikan oleh Kak Brenda dapat mengingatkan kembali bahwa doa itu adalah salah satu kunci untuk kami berkomunikasi dengan Tuhan dan mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau berdoa dan selalu mau mengucap syukur dalam segala hal yang kami rasakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, mama papa kami. Tuhan kiranya mau selalu memberkati mereka. Tuhan juga mau selalu jagai mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam kehidupan hari lepas harinya, ataupun mereka sebagai orang tua dalam membimbing kami. Tuhan kiranya mau selalu tuntun mereka, biarkanlah roh dan bijaksana yang dari Tuhan saja yang boleh selalu melingkupi orang tua kami, sehingga mereka boleh menuntun kami, anak-anak mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berkati mereka di setiap pekerjaannya, Tuhan kiranya membukakan pintu berkat atas orang tua kami, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga kami dapat tercukupi dengan baik.
Kami juga Tuhan mau berdoa untuk teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang sakit, baik yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal. Tuhan kiranya mau lawat mereka, Tuhan boleh kembali sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka dengan baik seperti biasa, dan biarkanlah Tuhan kasih-Mu boleh selalu menaungi mereka, sehingga mereka boleh selalu tetap bersyukur dan merasakan kasih Tuhan meskipun mereka sedang merasakan sakit. Berkati seluruh tenaga medis Tuhan yang pada saat ini kami tahu sedang kelelahan, mereka benar-benar butuh support, butuh bantuan doa Tuhan dalam melayani seluruh warga yang sedang sakit, baik itu yang terpapar COVID ataupun sakit pun yang lain. Tuhan kiranya mau memberikan kekuatan bagi tenaga medis kami, sehingga mereka boleh melayani dengan sukacita dan penuh dengan kasih hanya dari Tuhan saja. Kami juga Tuhan tak lupa berdoa untuk gereja kami, GPIB Kasih Setia, dengan seluruh pelayan yang ada di dalamnya, baik itu dari koster, dari pelayan bakat, komisi, dan seluruh presbiter, dan Bapak Pendeta juga. Tuhan kiranya mau memberikan kami hati yang bijaksana di dalam kami melayani-Mu Tuhan. Biarkanlah hati kami hanya tertuju pada Tuhan saja dalam melayani jemaat yang ada di GPIB Kasih Setia ini. Berkati setiap program yang ada, biarkanlah boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk sekolah kami, yang saat ini kami sedang libur. Meskipun kami sedang libur Tuhan, tetapi biarkanlah kami boleh merasakan sukacita liburan kami yang hanya di rumah saja, dengan penuh sukacita yang dari Tuhan saja, dan biarkanlah kami juga boleh menyambut tahun ajaran baru kami yang sebentar lagi akan dimulai meski dengan online. Biarkanlah Tuhan memberikan kami sukacita, memberikan kami semangat untuk kami mau belajar dengan lebih baik lagi di kedepannya nanti. Inilah doa kami Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus mau mendengarkan doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami masih bisa mengikuti IMPA online pada minggu ini. Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami dalam 1 minggu ke depan. Kiranya apapun yang kami lakukan bisa menjadi berkat untuk kami maupun keluarga kami ataupun orang di sekitar kami. Dan berkati kami juga di dalam kesehatan kami ya Tuhan, di dalam tengah kesehatan kami di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan kiranya apabila kami harus keluar rumah, kiranya Tuhan berikan kekuatan supaya kami bisa tetap sehat saat kami kembali lagi ke rumah. Dan juga walaupun kami sedang sakit saat ini, ya kan Tuhan memberkati melalui obat-obatan, makanan, dan minuman, dan segala apapun yang masuk ke dalam, yang kami konsumsi, ya Tuhan bisa memberkati kami dan bisa mempercepat kesembuhan kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang mungkin kurang sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Boleh saat teduh kembali adik-adik? Oke, Kak Marta mau mengucapkan selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat ya. Kak Brenda, salam sehat ya. Sehat juga Kak Marta dan semuanya. Iya, Geva. Iya. Hari Minggu depan jangan lupa datang lagi adik-adik ya. Datang lagi. Online lagi ya. Kak Marta sampai salah ngomongnya. Saking antusias. Makasih ya untuk semua. Jangan lupa apanya tadi dikumpulin? PR. Aktivitas, bukan PR, aktivitas. Siang, Kak. Dadah. Kita nggak foto dulu. Oh iya iya. Adik-adik, jangan pergi dulu. Kita mau foto. Jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Eits, kita gaya dulu dong. Buka kameranya ya. Siapa tuh? Cia, Kak Didi, Rahel, Abang Saud, Richard, Raymond. Apa menaiki ya? Laut. Oke. Oke. Rahel, Kakak Rahel, Abang Saud. Sekarang. Oke? Kita mau foto? Mana gaya terbaiknya? Mas Marta hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Satu lagi. Mukanya yang ada giginya dong. Micis gitu. 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah. Kak Brenda dan Kak Marta. Sama-sama. Hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya.